Bapak Ibu, seringkali ya orang Kristen berpikir Tuhan Yesus telah melakukan pendamaian, otomatis kita masuk ruang Maha Kudus, otomatis kita ketemu Allah. Benarkah demikian? Kadang-kadang kita tuh tidak nyambung. Ya, orang Kristen ini membaca kitab Perjanjian Lama sebagai gambaran kehidupan rohani orang percaya. Tetapi kadang-kadang tidak nyambung. Gitu ya. Kadang-kadang tidak nyambung. Apakah dengan penebusan Tuhan? Ya, penebusan itu di mana? Penebusan di kayu salib, betul. Tapi kalau di dalam tabernakel, gambarannya di mana? Di halaman. Apa bisa dari pengorbanan di halaman langsung tembus ruang Maha Kudus? Tidak bisa. Harus melalui ruang kudus. Tapi orang Kristen merasa gitu ya, orang Kristen merasa kalau sudah ditebus langsung ketemu Bapak. Tidak bisa Bapak Ibu. Ya, kita akan perjelas ini nanti supaya kita tahu ikut Yesus itu bukan cuma menerima darahnya, gitu ya. Bukan cuma menerima darahnya, tapi menerima apa? Tubuhnya, dagingnya, menerima firman-Nya. Tanpa itu tidak bisa Bapak Bu. Jangan merasa dengan darah saja selesai. Darah saja selesai. Selesai itu maksudnya apa? Tugas Yesus selesai. Kita belum selesai. Ya, kita akan perjelas hari ini. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus hadir ke dunia dan melakukan penebusan. Melakukan pendamaian. Ya. Tuhan Yesus melakukannya sampai tuntas. Dari peristiwa ini, manusia yang jauh dari Bapa adalah sumber segala sesuatu, diperdamaikan. Kita bisa kembali dekat. Tapi tidak otomatis ya. Kita punya potensi, itu lebih tepat, kembali dekat. Kenapa kok saya katakan potensi? Ya tergantung kita mau mendekat apa tidak. Darah tercurah. Tapi kalau kita nggak mau merespon, nggak bisa. Ya. Oke. Kita harus cermat untuk menghampiri Bapa di ruang Maha Kudus. Kita harus tetap, ya, kita harus cermat untuk menghampiri Bapa di ruang Maha Kudus. Kita harus cermat tapi nggak boleh jalan pintas. Ya. Untuk menghampiri Bapa di ruang Maha Kudus, kita tetap harus melalui ruang kudus. Tidak pernah ada ceritanya dengan Yesus menebus dosa, ruang Maha Kudus tidak menjadi kudus lagi. Mungkin Anda bingung, tapi berusahalah berpikir ya. Tidak pernah dengan penebusan Tuhan, ruang Maha Kudus downgrade menjadi ruang kudus atau ruang najis, tidak pernah. Ya, mungkin sekarang bingung, tapi sabar. Tidak bisa langsung masuk ruang Maha Kudus, tidak bisa. Ini sesungguhnya Bapak Ibu simbol bahwa menghampiri Allah tetap harus ada usaha hidup kudus. Dahulu sebelum tirai bait Allah tersobek, Bapa yang Maha Kudus tidak terhampiri. Bahkan untuk orang yang kudus di ruang kudus tidak terhampiri loh. Buktinya apa? Ada tirai. Gitu loh maksudnya.
Namun kematian atau pengorbanan Tuhan Yesus membuat orang di ruang kudus, bukan halaman ya. Namun kematian, pengorbanan Yesus membuat orang di ruang kudus bisa menghampiri Bapa di ruang Maha Kudus. Kenapa? Terbelah. Apakah orang di halaman bisa langsung masuk? Belum tentu bisa. Bahkan seandainya bisa, harus masuk ruang kudus dulu. Ini berarti tetap dibutuhkan kesucian untuk menghampiri Bapa. Penebusan Tuhan tidak mendowngrade kekudusan Bapa. Ya, penebusan Tuhan tidak menurunkan standar kesucian Bapa. Tapi cara hidup Yesus, ketaatan Yesus sampai darah yang tercurah, itu sebetulnya teladan, jejak yang harus diikuti untuk masuk ruang Maha Kudus. Mungkin Anda yang mungkin Anda yang tidak terbiasa mendengar pengajaran tabernakel bingung. Iki ya opo? Bingung aku. Nah, tetapi yang basicnya dari tabernakel itu udah tahu harusnya. Ya, saya gambarkan aja. Ini penting Bapak Ibu, supaya kita itu gak gampang percaya sama doktrin manusia, tapi percaya sama doktrin Alkitab. Ya, ini kemah suci. Ini ruang kudus, ruang Maha Kudus, ruang Maha Kudus ya, RMK, ruang Maha Kudus. Ini ruang kudus. Di sini halaman. Ya. Di sini ada kolam basuhan. Lalu di sini ada mezbah bakaran. Di ruang kudus itu ada kaki dian, terus meja roti sajian. Lalu ada mezbah ukupan. Di sini ada tabut perjanjian. Ini mengenang masa lalu juga. Adalah pikiran yang salah jika seseorang merasa bisa masuk ruang Maha Kudus dengan sembarangan. Oh, Yesus sudah mati. Lalu kalau bahasa Jawa Timur, mak berduduk langsung masuk ketemu Bapak. Enggak bisa. Ini ada pintu. Dan setiap ruang ini ada maknanya. Ini kan simbol. Simbol dari kehidupan rohani perjanjian baru. Perjanjian lama itu cuma simbol, gitu loh. Sebetulnya enggak penting, sebetulnya. Yang penting apa? Perjanjian barunya, hidup perjanjian barunya. Cuman masalahnya kadang-kadang orang Kristen tidak memahami perjanjian baru dengan tepat karena tidak memahami perjanjian lama dengan tepat. Ruang Maha Kudus tetap kudus. Tidak pernah jadi ruang kudus, apalagi jadi ruang najis. Dia tetap kudus. Meskipun nanti ini tersobek, terbelah dengan penebusan Tuhan, tirainya, dia tetap ruang Maha Kudus. Ini, meskipun ini terbelah, tetap ruang kudus. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Penebusan dan pendamaian, penebusan atau pendamaian diadakan agar orang bisa menghampiri Bapa dengan kekudusan seperti Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Jadi tidak bisa dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, dia menjadi domba yang tersembelih, dibakar di halaman, lalu orang halaman langsung gembrutuk
menghampiri Bapa. Tidak bisa. Tidak pernah ada ceritanya ruang kudus dibongkar. Tetap di tempatnya. Penebusan atau pendamaian diadakan agar orang bisa menghampiri Bapa dengan kekudusan seperti Yesus sang imam. Dia kan imam, tempatnya di sini. Setahun sekali bisa masuk ruang Maha Kudus. Kita tuh sama Tuhan Yesus ditebus dan dia jadi korbannya supaya kita bisa diajak masuk ke ruang kudus. Dibuat kudus. Dijadikan imam. Itulah sebabnya disebut imamat yang rajani. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu panggilan Allah yang maha tinggi agar kita yang terpanggil mau menjadi imam. Seperti Tuhan Yesus, dia yang sulung. Dia imam agung yang utama, kita imam-imamnya. Makanya kita disebut Lewi, dalam arti rohani ya. Jadi yang Lewi bukan cuma pendeta. Semua orang percaya Yesus itu Lewi sebetulnya. Sebab tanpa pendamaian yang dilakukan Tuhan Yesus, setiap orang sudah di bawah hukuman. Tanpa pendamaian, tanpa korban domba, yang di halaman ini beresiko tinggi. Sudah di bawah hukuman. Bersekutu berarti bergabung. Sepakat dengan Tuhan Yesus, mau menjadi seperti Yesus, menjadi imamat maksudnya. Menjadi seperti Yesus itu menjadi imamat. Makanya orang Kristen harus jadi berkat bagi sesama. Kenapa? Karena orang Kristen harus menjadi keimamatan, harus menjadi penghubung antara orang-orang itu dan Allah. Tidak ada gunanya kalau orang Kristen atau imam itu kudus-kudus sendiri. Tidak bisa. Dia harus jadi berkat bagi orang lain, karena dia harus menunjukkan kasih Allah kepada umat. Bapak Ibu, teologi PL, teologi perjanjian lama, sistem ibadah Israel kuno ini, itu gambaran, ya, gambaran dari kehidupan rohani orang percaya. Sistem ibadah Israel kuno, di mana ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, ya, di mana ada umat, gitu ya. Ini adalah gambaran atau simbol dari realitas yang ada. Ini simbolnya, realitasnya kehidupan kita. Cuman kenapa kehidupan kita ngawur, nggak tepat? Karena kita nggak paham ini. Kita baca yuk. Ibrani 9 ayat 24. Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Imam masuk ruang Maha Kudus ini, itu gambaran dari Yesus yang masuk ruang Maha Kudus Allah yang di surga, yang sebenarnya. Jadi ini gambaran dari Yesus yang membawa umatnya masuk ke tempat Bapa. Ini sekedar gambaran. Ini hanya imam yang bisa. Saat ini hanya Yesus yang bisa. Yang naik ke surga kan cuma Yesus. Kelak, dengan hadirnya Yesus, dengan firman yang diberitakan, harapannya ada orang-orang yang bersama Tuhan Yesus, tinggal bersama Bapa di surga. Makanya Tuhan Yesus ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai pada Bapa tanpa melalui aku. Harus melewati Yesus untuk mau sampai ke Bapa. Perhatikan sekarang, yang disebut ikut Yesus supaya kita sampai ke Bapa itu
Bagaimana? Jika kita lihat di ruang kudus, semua simbol di sini, ini mengarah kepada pertobatan loh. Ini penebusan, seolah-olah tanpa pertobatan. Ditebus oleh Yesus sekali untuk selamanya, selesai, masuk surga, hore. Tidak langsung begitu. Ditebus betul, sekali untuk selamanya, betul. Untuk diajak masuk ruang kudus. Ruang kudus ini simbol apa? Ini simbol proses Bapak Ibu, ini simbol pertobatan. Ah Bapak kok bisa ngarang-ngarang? Boleh percaya, boleh tidak. Kita lihat ya, sekarang simbol-simbol ini mengarahnya kemana. Ada roti sajian. Roti sajian, itu simbol firman Tuhan. Keluaran 25 ayat 30. Silahkan dibaca. Keluaran 25 ayat 30. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Roti sajian. Saya baca di Septuaginta, ternyata roti sajian itu pakai kata artos. Ya, kita ngomong roti sekarang, roti. Pakai kata artos. Ini artinya roti beragi. Dan Yesus mengatakan, akulah artos. Kita baca yuk. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup. Artos tes soes. Artos. Ya. Jadi ini artos, bukan asumos. Bukan asumos. Asumos ini Bapak Ibu, ini roti keluaran. Roti saat Israel keluar dari Mesir itu asumos, roti tidak beragi. Tetapi roti yang ada di kemah pertemuan ini, di ruang kudus ini adalah artos. Kalau Yesus ngomong, akulah artos, akulah roti hidup, dia merujuk pada roti sajian. Bukan rotinya orang Israel yang keluar dari Mesir. Bukan otomatis dikeluarkan, selama ini orang Kristen salah paham. Enggak otomatis dikeluarkan. Bahkan dikeluarkan pun sebetulnya orang Kristen merasa aku sudah bebas dari Mesir. Padahal kalau tidak melangkah ya tidak bisa kan. Tetapi dengan roti sajian disebut artos, roti. Apa maksudnya? Dikatakan oleh Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja. Berarti orang hidup dengan dari roti kan? Tapi bukan saja. Maksudnya apa? Dari firman yang hidup. Roti itu simbol makanan, simbol asupan, supaya tubuh bisa hidup. Tetapi manusia yang hidup dengan benar, zoe, tidak hidup dari roti itu saja, tapi dari firman. Ini simbol firman. Kalau mau orang hidup yang benar, orang harus mengkonsumsi firman. Jadi roti ini simbol firman Bapak Ibu. Konsumsilah firman yang hidup itu. Konsumsilah firman Tuhan. Bacalah Alkitab. Ikuti ajaran Tuhan Yesus. Bukan cuma nabi-nabi. Apalagi yang bukan nabi. Doa Yabes itu bukan nabi loh. Apa yang mau ditelan dari doa seperti itu? Nabi aja bukan. Padahal orang percaya harus fokus sama Tuhannya. Akulah roti hidup. Ayo fokus sama firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, perjamuan kudus terhubung dengan darah domba sebagai pendamaian.
Dan roti sajian sebagai simbol bersekutu dengan tubuhnya sebagai sang firman. Darah simbol penebusan, kita ditebus. Roti sajian sebagai simbol kita mau bersekutu dengan firman Tuhan. Jadi kalau Anda sebagai orang Kristen tidak pernah baca firman Tuhan, Anda masih bermasalah. Baca firman-Nya sendiri. Karena Tuhan sebetulnya ya ingin berkata-kata, ingin memberi inspirasi kepada Anda langsung, tidak selalu lewat pendeta. Kalau Anda tidak baca firman Tuhan secara langsung, bisa jadi Anda salah paham, karena Anda salah mendengar dari pendeta yang salah mengajar, bisa itu. Ya. Kaki Dian, berikutnya kaki Dian, simbol terang. Ya, kaki Dian ini simbol terang. Keluaran 25 ayat 31, itu dicatat saja ya, kasihan Pak Handoko kalau membaca banyak-banyak. Catat itu ya, simbol terang, kaki Dian itu simbol terang. Bandingkan dengan Yohanes 8 ayat 12 sekarang, nah itu dibaca. Saya kalau bukan Pak, kaki Dian bukan simbol terang, lalu simbol apa? Tempatnya lilin kok. Tempat lilin, yang penting di situ apa? Lilinnya, terangnya, gitu loh. Itu simbol terang. Silakan dibaca, Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Barang siapa berjalan bersama Yesus, dia mendapat terang. Dalam dirinya tidak ada kegelapan, dia tidak hidup dalam kegelapan. Kenapa? Karena dia mengkonsumsi artos, mengkonsumsi firman, menyerap firman, sehingga di dalam hidupnya ada terang. Itu maksudnya. Firman Tuhan adalah terang atau pencerahan dari Tuhan yang membuat manusia sadar diri dan bisa hidup dengan berkualitas di hadapan Allah. Kalau tidak punya terang, dalam kegelapan, dia bingung mau kemana, dia tidak ngerti tujuan. Supaya punya terang gimana? Konsumsi firman Tuhan, konsumsi artos itu. Yang ketiga, mesbah ukupan. Ini penting juga. Ya. Mesbah dupa, ada juga yang ngomong gitu. Mesbah dupa, karena apa? Ya karena dari mesbah ini wangi-wangian muncul dari itu kepada Bapak. Ya. Jadi kita pakai Yosua gitu Pak, atau pakai kemenyan. Enggak, ini kan simbol. Ya. Orang zaman dulu, orang primitif, caranya begitu. Ya. Tapi kita harus tahu makna simbol wangi-wangian itu apa. Ya, mesbah ukupan, simbol persembahan yang harum atau berkenan maksudnya setiap hari dari kehidupan kita. Nah, ini perlu dibaca. Keluaran 30 1 sampai 7. Keluaran 30 ayat 1 sampai 7. Haruslah kau buat mesbah, tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi tempat 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mesbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya, sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mesbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu, pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mesbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas.
Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Tolong dipertahankan ayat 7, tetap ya ayat 7. Ya, kita tadi sudah baca, sudah dengar. Mezbah itu sendiri lapis emas. Mulia, gitu ya. Dan di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap hari. Jangan sehari wangi, sehari busuk. Sehari wangi, sehari bau kentut. Jangan. Setiap hari. Ini wangi-wangian. Harus setiap hari. Supaya Tuhan berkenan. Sekarang bandingkan sama Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, karena itu menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebetulnya Roma 12 ayat 1 ini mengacu pada mezbah dupa ini. Mezbah korban ini Tuhan Yesus. Mezbah dupa ini hidup kita. Enggak bisa dengan mezbah korban saja kita sudah berkenan pada Allah. Ada mezbah korban, lalu kita masuk ke ruang kudus. Di sanalah kita diproses. Ruang kudus adalah ruang pertobatan kita. Melalui pencerahan firman Tuhan, kita bisa hidup dengan benar. Itulah wangi-wangian yang menyenangkan Tuhan setiap hari. Jadi ruang kudus ini ruang proses orang yang mau merespon. Kamu tak tebus. Hanya orang yang mau masuk ruang kuduslah yang diproses, dibentuk dengan firman Tuhan. Orang yang tidak mau masuk proses, orang yang tidak mau masuk pertobatan, dia tetap tinggal di halaman, tidak bisa masuk ke ruang kudus, apalagi ke ruang maha kudus, tidak bisa. Gambarnya itu jelas. Nggak ada yang namanya mezbah korban diadakan lalu ruang kudus ini dihapus. Kan tidak ada. Dengan mezbah korban, Tuhan Yesus menghapus dosa seluruh dunia. Tuhan Yesus mendamaikan semua manusia. Tetapi yang merespon mau masuk ruang kuduslah dia yang bisa bertemu Bapa. Karena dia apa? Dikuduskan. Dengan roti hidup, dengan artos. Dia dibentuk. Dia mendapatkan pencerahan, mendapatkan terang. Dia mengerti harus kemana, terang. Dan dengan terang itu dia bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia tahu harus melakukan apa. Dia sadar salahnya di mana. Dia nggak boleh jatuh di mana, di lubang yang mana. Terang, hidupnya dalam terang. Dia tahu harus berbuat apa. Dan jika dia hidup dengan benar, itulah wangi-wangian di hadapan Tuhan. Jangan di-skip ruang kudus ini. Pada saat Tuhan Yesus mati, tirai terbelah. Dengan terbelahnya tirai, orang di ruang kudus bisa bertemu dengan Bapa di ruang Maha Kudus. Tapi tidak pernah diceritakan pintu ruang kudus ini juga terbelah. Kok saya tidak pernah dengar? Gitu ya. Dengan terbelahnya tirai, saya tidak pernah mendengar bahwa kaki Dian
ditiadakan, roti sajian ditiadakan. Tidak ada loh. Tirai terbelah, simbol Yesus sebagai imam besar agung bisa mengajak umat yang merespon masuk ruang kudus sebagai imam-imam Tuhan juga, sebagai adik-adiknya Tuhan juga. Ini bisa bertemu Bapa di sorga. Bisa masuk ruang maha kudus. Jadi jangan disimplifikasi. Wah, jangan digampangno. Setelah ditebus, Anda harus bertobat. Metanoia, perubahan pola pikir, perubahan hidup menjadi wangi-wangian. Yang katanya Rasul Paulus sebagai persembahan yang sejati. Bapak bukan cuma melihat pengorbanan Yesus, tetapi Bapak juga melihat wangi-wangian dari hidup kita. Kalau hidup kita busuk, baunya basin, ya Bapak tidak suka. Nggak pernah diajarkan seperti itu loh. Realitas yang sesungguhnya adalah Allah yang Maha Kudus, Yesus sebagai imam, dan manusia sebagai umat, ya kan? Yesus menjadi korban pendamaian bagi umat Allah. Yesus menjadi korban pendamaian bagi umat Allah. Pendamaian ya. Agar umat manusia dapat menghampiri yang Maha Kudus, tetapi tetap melalui ruang Maha Kudus. Ruang kudus, ya. Yesus pendamaian, Yesus korban pendamaian. Supaya orang yang di halaman, yang mau masuk ruang kudus bisa. Yesus menjadi pendamaian agar orang-orang bisa diajak masuk ruang kudus. Dan dibentuk menjadi kudus. Ya. Sehingga bisa menghampiri yang Maha Kudus. Dengan kekudusan yang standarnya Kristus. Jadi ruang kudus di gambaran Kristus, Bapak Ibu. Kalau kamu, siapapun mau ketemu yang Maha Kudus, hiduplah seperti hidup Yesus. Hiduplah seperti imam yang ada di ruang kudus ini, gitu loh maksudnya. Yesus kan gambaran imam. Ibrani 10 ayat 14 sampai 17. Ibrani 10 ayat 14 sampai 17. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka, sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Perhatikan ayat terakhir. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini jangan dipotong. Tuhan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jika ayat 16 ada dalam hidup kita. Coba ayat 16. Nah, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Tuhan tidak akan ingat-ingat lagi dosa kita. Kalau kita mau berjuang, menaruh hukumnya, menuliskan dalam akal budi kita. Kalau kita tidak mau bertobat, tidak mau merubah pola pikir, berarti kan kita nggak mau diselamatkan. Kan kita berarti mau tetap tinggal dalam dosa-dosa kita. Orang kayak gini mau selamat masuk surga hanya karena Tuhan Yesus mati di salib? Tidak bisa. Dikatakan Tuhan tidak mengingat lagi dosa-dosa kita. Jika firman itu ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita.
Makanya ayo belajar, tanamkan hukum Tuhan, firman Tuhan dalam hati kita, dalam pikiran kita, supaya kita bisa melangkah semakin hari semakin benar. Dan progresivitas kita itulah yang membuat Tuhan melupakan dosa. Aku tidak ingat lagi dosamu. Aku tahu perjuanganmu. Kamu mau jadi seperti anakku. Itu loh. Kalau enggak, berarti Anda kan tidak mau dicerahi, tidak mau diterangi, tidak mau bertobat. Lalu Tuhan melupakan dosa-dosa gitu. Tidak seperti itu. Malah Tuhan akan melihat kamu mempermainkan darah anakku. Kamu menganggap rendah pengorbanan anakku. Kamu nggak mau bertobat. Oh, itu yang benar. Bukan berarti hidup sembarangan langsung masuk surga karena darah Yesus. Tidak. Dengan darah Yesus kita wajib hidup seperti Yesus hidup. Wajib, hutang maksudnya. Kita ini terhutang. Karena Tuhan sudah ngutangi dulu darahnya. Tak tebus, kamu berjuang ya. Barang siapa menang, dapat mahkota. Kalau enggak berjuang, ya enggak dapat. Kan gitu. Amin Bapak Ibu. Saya enggak tahu, ini bisa dicerna apa enggak? Bisa ya? Jadi enggak ada. Dengan darah Yesus, aku sudah diselamatkan. Belajar dulu. Hidup dalam terang dulu. Jadi wangi-wangian dulu di hadapan Tuhan. Di hadapan Bapak. Kalau Bapak senang, nah silahkan masuk. Kalau enggak, sorry bro, baumu badek, istilahnya gitu. Baumu basin, kamu tidak layak, kamu enggak seperti anakku. Kan gitu. Perhatikan ini. Kalau ini dianggap teori, terserah. Tetapi saya yakin. Karena skema tabernakel ini tidak pernah dihapus. Dengan adanya Yesus, skema tabernakel ini tetap begini kan. Hanya tirainya yang terbelah. Sehingga setiap orang bisa menemui Allah jika hidup dalam kekudusan. Tidak berarti juga kan kalau tirai terbelah, maka ruang maha kudus turun derajat menjadi ruang kudus. Sehingga yang najis bisa menjadi apa? Ya kudus juga harusnya kan, enggak bisa enggak kudus. Najis bisa masuk ruang kudus, tetap enggak bisa. Najis enggak bisa masuk ruang kudus, yang kudus harus benar-benar kudus sehingga bisa ketemu Bapak di ruang maha kudus. Yesus itu jalan, ini loh jalan. Dari halaman Anda enggak bisa lewat samping, enggak bisa. Iya kan? Akulah jalan kepada Bapak, maksudnya dari halaman. Ini loh, akulah jalan, aku di sini Bapak Ibu, gitu loh. Kalau kamu sampai pada Bapa, akulah jalannya, hiduplah seperti aku kudus, hiduplah dalam firmanku, dalam terangku, maka kamu bisa menemui Bapak di sorga. Nggak bisa lewat samping atau lewat belakang, nggak bisa. Nyogok Pak Pendeta dengan perpuluhan di sini Pak Pendeta. Pak Pendeta ini perpuluhan banyak, saya masuk ruang Maha Kudus ya, nggak bisa. Tidak ada akses ke situ. Harus lewat Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat bertemu Bapak tanpa melalui aku. Aku ini di mana? Di sini. Di antara halaman dan Bapak. Penebusanku membuat kamu berhak masuk ruang kudus. Boleh masuk ruang kudus. Boleh masuk ruang kudus. Mendapatkan hak, mendapatkan eksosia, mendengar Injil, dapat pencerahan di sini. Kalau kamu sungguh-sungguh dan baumu harum, Bapak berkenan. Gimana Bapak Ibu? Jadi kalimat di Ibrani 10 ayat 14 sampai 17 ya, tidak lagi mengingat dosa. Itu ada hubungannya dengan pertobatan.
ada hubungannya dengan perubahan pikiran, ada hubungannya dengan apa? Firman yang tertanam di dalam batin. Maksudnya apa? Kita mengerti firman Tuhan dan kita hidup di dalamnya. Tapi kalau kita masih terus berbuat dosa, ya tidak mungkin kan? Kan tidak mungkin. Imam yang ada di ruang kudus pasti tidak memperbolehkan orang berzina di dalam ruang kudus kan? Tidak boleh loh. Di sini ada aturannya. Anda main musik di sini aja tidak boleh loh. Jangankan berzina, Anda ramai-ramai ribut-ribut di sini tidak bisa loh. Ini jalannya satu-satunya, hidup kudus seperti Yesus kudus, tidak ada cara yang lain. Bahkan saya belajar Bapak Ibu ya, penyembahan dengan rebana kecapi, itu jangankan di halaman, mungkin di luar sini loh. Ya, menurut tradisi Israel kuno. Di sini hanya ada korban. Ini simbol darah Yesus. Masuk ruang kudus ada simbol roti, tubuh Kristus yang terpecah. Firman Tuhan yang kita serap, yang mencerahkan, yang membuat kita hidup benar. Dan bisa setiap hari mempersembahkan wangi-wangian. Persekutuan berarti kesepakatan. Ada kesamaan persepsi untuk mencapai tujuan. Setiap orang yang mengikatkan diri dengan persekutuan dengan Tuhan berarti bersedia hidup seperti Dia hidup. Itu artinya persekutuan. Bapak Ibu, kita sekarang sudah diperdamaikan dengan Allah. Sudah. Ya. Tuhan sudah bawa kita di ruang kudus. Kita ini sudah di sini. Tapi belum benar-benar bisa ketemu Bapak yang kudus. Kenapa? Ya kita belum setiap hari mempersembahkan wangi-wangian. Tuhan sudah bawa kita di ruang kudus. Sudah seharusnya sepakat untuk makan roti hidup. Kita sudah dibawa Tuhan Yesus ke ruang kudus. Ya, kita sudah dibawa Tuhan Yesus ke ruang kudus. Sudah seharusnya sepakat untuk mengkonsumsi firman Tuhan. Agar semakin tercerahkan, semakin sadar, dan semakin bisa hidup dengan benar. Baru nanti ketemu Bapak di sorga. Keselamatan adalah sinergi. Perjanjian kesepakatan, ya perjanjian atau kesepakatan sama dengan persekutuan. Ya, keselamatan adalah sinergi. Anda paham ya, sinergi itu bergandeng tangan gini loh, sepakat. Ini sama dengan persekutuan antara Tuhan dan manusia. Untuk kembali ke rancangan semula. Bedanya, dulu Musa pakai hukum. Kristus sekarang pakai Injil, pakai kabar baik. Kita baca yuk, Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Musa Bapak Ibu pakai hukum. Harus begini, harus begitu, tidak begini hukum. Hukuman ada. Yesus dengan kasih karunia. Aku mendidik kamu. Aku bersabar, tapi kamu berjuang ya. Aku tidak main dikit-dikit hukum. Kenapa? Karena yang Tuhan tembak, karena yang Tuhan tuju, itu apa? Kesadaran. Kalau Musa, orang bisa tidak berbuat zina, tapi bukan karena kesadaran. Karena ketakutan, ada ancaman, berzina dirajam. Ketemu berzina, laki dan perempuan ini dirajam di tengah, di depan pintu kota. Semua orang melihat, ditimpukin. Jadi orang tidak berzina bukan karena tidak ingin berzina, takut dirajam. Tetapi kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan kejahatan, gitu ya. Bukan karena ancaman, bukan karena ketakutan, tetapi karena
kesadaran. Dari batiniahnya yang bersih itulah dia nggak mau berzina. Aku nggak mau berzina. Aku sadar hidupku bait Roh Kudus. Aku sadar hidupku telah ditebus. Aku sadar aku milik Bapa di sorga. Dia mau menguduskan dirinya dengan sadar. Bukan karena takut ancaman. Bukan sekedar tuduh. Tapi tubi menjadi baik. Bukan sekedar berbuat baik, tetapi menjadi baik dari batinnya. Itu bedanya. Jadi jangan dipikir tidak ada proses. Orang dosa dengan darah Yesus langsung meluncur masuk ke ruang Maha Kudus, tidak bisa. Ada proses dulu. Jika kita tidak sepakat, maka tidak bisa disebut persekutuan. Ya berarti kita tetap tinggal di halaman. Kita tidak akan pernah beroleh pengudusan. Kenapa? Ya bagaimana hidup kudus ngerti aja enggak. Ya. Tanpa pengertian, kita tetap manusia lama. Kita tidak akan pernah terlahir baru. Apalagi menjadi manusia baru. Jauh. Enggak bisa. Pengampunan dosa diberikan bagi mereka yang mau berjuang menjadi kudus. Pengampunan diberikan. Kita sudah belajar ya, Yohanes. Pengampunan, penyucian diberikan, bentuknya auris, berarti telah terjadi pada saat Yesus mati di kayu salib. Hari ini 2000 tahun yang lalu. Tetapi sifatnya terus berlangsung sampai sekarang. Itu auris. Telah menebus, telah menyucikan, dan terus terjadi sampai sekarang. Tujuannya apa sih? Supaya kita berubah kodrat, menjadi kudus seperti Yesus kudus. Menjadi imamat yang rajani, yang berhak masuk ruang kudus, dan terbuka untuk ketemu Bapa. Yang ketemu Bapa itu orang di ruang kudus, bukan di ruang halaman, bukan di halaman. Dikatakan, barang siapa mengatakan, ia ada di dalam dia, barang siapa mengatakan, dia, manusia, ada di dalam dia, ada di dalam ruang kudus, dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Nyambung. Enggak mungkin orang najis hidup di ruang kudus, enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu imam-imam ya dulu ya, misalnya ada orang berzina di dalam ruang kudus. Gimana? Berzina di rumahnya sendiri aja dirajam kok, apalagi di sini. Enggak mungkin Bapak Ibu. Kata wajib adalah sebuah ikatan, seperti pembayaran hutang. Wajib bayar hutang, wajib. Dan orang zaman dulu sangat tahu kegentaran tidak bayar hutang. Kenapa? Dia akan selalu hidup dalam ketakutan. Kenapa? Ya anaknya bisa diambil, istrinya bisa diambil, bahkan dia sendiri bisa diambil jadi budak. Itu sebenarnya gambaran jelas. Kalau kamu nggak mau hidup seperti Yesus, ya kamu tetap terbelenggu, budaknya dosa maksudnya. Tetap. Bapak Ibu, kekristenan ini terapi, ya. Ini hanya sekedar gambaran. Ini hanya sekedar gambaran. Teologi perjanjian lama ini sekedar gambaran. Realitas hidup itu sekarang. Apakah kita tetap di halaman? Apa kita masuk ruang kudus? Apa kita mempersembahkan hidup kita dengan wangi-wangian, perbuatan baik, hati yang bersih, pikiran yang suci kepada Allah setiap hari? Jika tidak, ya kita tidak akan pernah bertemu Bapa. Ruang kudus ini sebetulnya ruang terapi, ini rumah sakit. Ruang terapi, supaya orang yang bejat, yang najis, masuk ruang sini bisa menjadi benar, bisa menjadi baik, gitu ya, dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini terapi. Ini rumah sakitnya, rumah sakit jiwa. Mau masuk enggak kita? Mau mengasup firman Tuhan enggak? Mau hidup dalam terang enggak? Mau mempersembahkan hidup sebagai wangi-wangian tiap hari enggak? Jika tidak, ya enggak bisa ketemu Bapa di sorga. Enggak bisa. Sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus ya, perjamuan suci.
Sekali lagi, darah anak domba itu bicara tentang korban, mezbah korban di halaman. Tubuhnya itu dagingnya. Tubuhku benar-benar makanan, benar-benar roti hidup. Gambaran roti sajian. Dua-duanya penting. Enggak salah satu tok, dua-duanya penting. Ayo masuk. Kalau kita mau melakukan perjamuan kudus, berarti kita sepakat terima penebusan dan hidup dalam terang. Itu maksudnya. Jangan Jumat Agung hanya dikenang Tuhan curah mati bagi kita. Apa? Setelah sudah mati bagi kita apa? Masuk ruang kudus. Anda harus siap dikuduskan, justification. Anda harus siap disucikan. Anda harus siap belajar firman dan menghidupinya. Jangan cuma euforia di halaman, jangan cuma begini. Karena yang masuk ruang kuduslah, yang disucikanlah, yang bertemu Bapa. Tuhan yang merobek tirai ini supaya kita bisa ketemu Bapa. Sebetulnya kekudusan kita tidak seberapa, tetapi Tuhan melihat Tuhan ini kan, Bapa ini kan melihat Yesus. Yesus yang merobek. Aku masuk Bapa. Ini umatku yang berjuang bersama aku, yang mau hidup seperti aku. Baru ketemu Bapa. Kalau tidak sepakat mau hidup seperti Yesus, mau ketemu Bapa, tidak bisa. Amin Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami. Ya sekali-sekali belajar perjanjian lama ya. Tapi harus tepat. Karena banyak juga pengajaran perjanjian lama tabernakel nggak tepat. Amin Bapak Ibu. Ayo. Ini sistematika yang benar, sistematis yang benar. Jangan tergoda jalan tol, enggak ada ya. Jalan tol langsung ke ruang Maha Kudus, enggak ada. Harus lewat ruang kudus. Harus lewat firman Tuhan. Harus lewat pencerahan. Harus lewat hidup yang wangi di hadapan Bapa. Itu harus dilalui. Anda masih tidak mau belajar? Tidak mau berjuang? Maaf, Anda berarti tetap di halaman. Enggak Pak, saya mau. Kalau mau, ayo lakukan. Itu tanda persekutuan. Itu tanda persekutuan di ruang kudus. Kesepakatan